Welcome back. We are joined again by Larry Johnson. Selamat datang kembali. Kita kembali bersama Larry Johnson, mantan analis CIA, untuk membahas apa yang tampaknya merupakan perang yang akan datang lebih cepat daripada yang diperkirakan dengan Iran. Setidaknya, kini dunia menaruh perhatiannya pada Iran, mengingat Amerika Serikat terus memobilisasi semakin banyak aset militer di kawasan tersebut. Bagaimana seharusnya kita menafsirkan hal ini? Apakah ini merupakan persiapan untuk perang? And have Rijikim Persatsin as dalam proses negosiasi. Well, I was hoping it was simply Ya, saya sempat berharap itu hanya sebuah isyarat untuk menakut-nakuti. Tapi dari yang saya dengar dari teman-teman yang masih terlibat dalam urusan keamanan nasional, situasinya jauh lebih serius. Mereka menggambarkannya sebagai salah satu dari dua kemungkinan. Entah ini akan menjadi pengulangan dari Midnight Hammer ketika Amerika Serikat melancarkan serangan B-2 ke Iran Utara. Tentu saja saat itu dilakukan katakanlah dalam kerjasama atau koordinasi dengan Iran. Atau mereka sedang bersiap untuk serangan Israel dan ingin bisa memberikan dukungan kepada Israel. Salah satu dari dua hal itu. Mereka tidak mengatakan bahwa ini hanya untuk memaksa Iran membuat konsesi di meja perundingan. Yang lain menurut saya ini merupakan tanda peringatan. Ada mantan Wakil Menteri Pertahanan, seorang pria bernama Stephen Bryan. Undersecretary of Defense, a gentleman named Stephen Bryan. And I know Stephen. I like him. I consider him. Dan aku kenal Stephen. Aku menyukainya. Aku menganggapnya, kau tahu, sebagai teman. Kami saling mengenal lewat email dan panggilan Zoom. Tapi dia seorang Zionis, dan aku tidak menggunakan istilah itu sebagai celaan. Maksudku itu pandangannya. Dia percaya bahwa Tuhan berikan tanah itu kepada Israel dan bahwa mereka berhak untuk mendudukinya. Dia sangat moderat. Dia bukan tipe gila seperti Ben Gvir atau Smotrich. Dan dia menulis analisis yang bagus dan solid. Nah, 2 hari lalu dia menerbitkan sebuah tulisan yang menanggapi negosiasi terbaru antara Amerika Serikat dan Iran. Tulisan itu sangat emosional, benar-benar mengkritik Witkoff dan menggambarkan bagaimana Iran menggunakan strategi rope-a-dope, merujuk pada teknik Muhammad Ali yang membiarkan lawannya kelelahan sebelum membalas. Jadi ketika saya melihat seseorang seperti Steve menjadi begitu emosional, Anda tahu sekarang ada tekanan besar terhadap Trump untuk menyerang Iran. Dan masalahnya sekarang adalah, mereka sudah beralih dari senjata nuklir, sekarang soal rudal balistik dan dukungan untuk Hamas dan Hezbollah, yang sebenarnya, terutama yang terakhir, hanyalah pengalihan isu total. Retorika dan klaim dari Israel tidak sesuai dengan fakta. Dan saya melihat debat Anda baru-baru ini dengan orang bernama Joel Rosenberg, dan saya pikir Anda melakukannya dengan sangat baik. Tapi lagi-lagi dia terus menyebarkan kebohongan tentang serangan teroris besar-besaran oleh Hamas dan Hezbollah. Dan saya hanya, Anda tahu, menantang siapapun. Silakan lakukan riset sendiri. Ada banyak mesin pencari AI di luar sana. Tinggal ajukan pertanyaannya. Berapa banyak warga Israel yang telah dibunuh oleh kelompok proksi Iran sejak tahun 1982? Karena saat itulah Hizbullah muncul. Dan jawabannya kurang dari 5.000. Sekarang bandingkan itu dengan lebih dari 70.000 warga Palestina yang telah dibunuh oleh Israel selama 2 tahun 3 bulan terakhir. Angkanya tidak seimbang. Jadi, Trump sekarang berada di bawah tekanan besar untuk menyerang Iran. Dan saya pikir itu salah satu alasan mengapa Bibi Netanyahu datang ke kota, bukan hanya untuk mendesak Trump melakukannya, tetapi juga untuk berkoordinasi. Saya pikir sangat mungkin kita akan melihat kekerasan dalam 2 minggu ke depan. Wah, saya harap saya salah. Saya benar-benar ingin saya salah. Ya, menurutku debat itu menarik karena sangat tidak jujur. Tapi hal seperti ini sering terjadi dalam argumen semacam itu. Mereka bilang, lihat saja pemerintah ini. Mereka memperlakukan rakyatnya dengan sangat buruk, dan seluruh narasinya sangat manipulatif. Tapi kemudian ketika kamu bertanya, apa yang ingin kalian capai dengan serangan militer seperti ini? Karena kalau kamu lihat semua petualangan militer kalian selama 20 atau 30 tahun terakhir, mana yang pernah benar-benar berhasil?
Dan jawabannya adalah, kami memang tidak menstabilkan pemerintahan manapun, tapi kami menciptakan kekacauan dan perpecahan agar mereka cukup lemah untuk tidak mengancam Israel. Jadi kalian tidak bisa bersikap dua arah seperti itu. Kamu tidak bisa mengatakan, di satu sisi, bahwa tujuan utamanya adalah menciptakan kekacauan, ketidakstabilan, dan penderitaan bagi rakyat, lalu di sisi lain mengklaim bahwa kamu melakukannya karena ingin membantu mereka. Itu semua hanya, maksudku, jika itu memang tujuanmu, jika kamu berpikir setiap negara di seluruh kawasan harus terpecah, hancur, dan kacau agar Israel bisa aman, maka buatlah argumen itu secara terbuka. Aku hanya merasa sangat tidak jujur ketika mereka berpura-pura menjadi kaum humanis, peduli pada protes, padahal sebenarnya melakukan segala cara untuk menciptakan ketidakstabilan. Mereka ingin terus mengalirkan senjata, memicu kekerasan. Maksudku ini. Lagi pula, setidaknya jika kamu berkata kami ingin menghancurkan Iran, setidaknya kamu jujur. At least you have honesty, but that's not even that. Tapi bahkan bukan itu masalahnya. Jika kita mengambil hipotesis pertama di sini, meskipun saya tidak percaya itu yang terjadi, bahwa tujuannya hanyalah untuk memberikan tekanan besar pada Iran dalam negosiasi, apa sebenarnya yang bisa dicapai sekarang? Karena tampaknya Amerika Serikat telah mengikat dirinya pada gagasan bahwa kesepakatan nuklir saja tidak cukup, tetapi harus dikaitkan dengan Iran yang meninggalkan semua sekutunya, melepaskan senjata konvensionalnya rudal now, seluruh kemampuan pertahanannya, dan mempertaruhkan seluruh masa depannya, keberadaannya, pada harapan bahwa Israel dan Amerika Serikat tidak akan memanfaatkan kelemahannya. Yeah, well, if Iran hasn't learned that lesson. Ya, kalau Iran belum belajar dari pelajaran itu, mereka akan menghadapi masalah yang lebih besar. Tapi saya pikir mereka sudah belajar. Mereka punya 18 jenis rudal balistik yang berbeda, baik yang lama maupun yang sangat modern. Mereka baru saja menguji rudal balistik antar benua, dilaporkan berhasil diuji. Mereka punya 5 jenis rudal jelajah yang berbeda dan lebih dari 15 jenis drone. Jadi Iran telah mempersiapkan diri selama, mereka akhirnya menyadari, sebagai hasil dari peristiwa selama 46 tahun terakhir, sejak kedatangan Ayatollah Khomeini dan berdirinya Republik Islam pada Februari 1979, bahwa mereka sedang berperang dengan Amerika Serikat. That they're at war with the United States. The United States has repeatedly attacked. Amerika Serikat telah berulang kali menyerang Iran, bukan sebaliknya. Amerika Serikat sangat gemar menciptakan narasi bahwa mereka katanya, kami di sini hanya mengurus urusan kami sendiri, tidak mengganggu siapapun, lalu tiba-tiba orang Iran yang jahat itu datang dan menyerang kami tanpa alasan. Dan mereka berkata, lihat, Iran berada di balik pengeboman barak marinir di Beirut, Lebanon pada Oktober 1983. Nah, apa yang terjadi pada September 1983? Oh ya, benar, kapal perang AS, ketika kita masih menempatkannya di sana, menembaki lingkungan dan desa-desa Syiah lembah Bekaa, menewaskan perempuan dan anak-anak Syiah. Jadi ketika kita membunuh banyak warga sipil dan kemudian kerabat atau teman mereka membalas, kita berpura-pura terkejut. Kau tahu, sejak awal pada tahun 1980, bahkan sebelum Hezbollah ada, Amerika Serikat sudah mendorong Saddam Hussein untuk menyerang Iran. Lalu kita memasok Saddam Hussein dengan bahan kimia prekursor yang digunakan untuk memproduksi gas mustard, yang pada akhirnya, setelah perang itu berakhir, setidaknya 500.000 orang Iran tewas karenanya. Jadi kau tahu, jika kau membunuh 500.000 kerabat, rekan senegara, dan teman-temanku, Natumaikan, Eikt, untuk Glenn Deason, Set sedikit beverti airku, so men betari stickle brave and Seth. These guys were inep my camera minga think. And put tiny thit memoir for. Like I'm bit there knife and I'm so. They're almost naive in some aspects. If you go back to October of 2024, jika kita kembali ke Oktober 2024, ketika mereka melancarkan serangan demonstrasi, mereka ingin menunjukkan kepada Israel apa yang bisa mereka lakukan dengan drone dan rudal, dengan harapan hal itu akan membuat Israel mundur.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka malah berasumsi, oh, Iran lemah. Mereka menganggap kesabaran Iran sebagai kelemahan. Hal yang sama terjadi pada bulan Juni, selama perang 12 hari. Mereka terus berbohong kepada publik. Nahal bahwa Iran sama sekali tidak menimbik kerusakan pada Israel. Padahal kenyataannya justru sebalik. Jadi kan Iran telah sampai pada titik ini, bukan karena eksteri tegas. That they have drawn a line in the sand. They have been a victim again of an act of war. Mereka kembali menjadi korban dari tindakan perang oleh Barat. Tindakan perang yang diakui sendiri seperti yang dikatakan Scott Bessent. Kami menyerang ekonomi kalian untuk menimbulkan kerusakan ekonomi maksimal pada kalian dan rakyat kalian. Dan mereka bangga akan hal itu. Lihat apa yang telah kami lakukan. Jadi sekarang Iran akan sepenuhnya dibenarkan, dan mereka siap untuk membela diri. Mereka tidak akan memukul terlebih dahulu. Tetapi jika diserang, mereka akan membalas dengan skala besar. Dan mereka tidak akan berhenti sampai ada penyelesaian perang yang dinegosiasikan yang mencakup pencabutan sanksi ekonomi terhadap Iran. Saya pikir kesanalah akhir ini akan mengarah, karena kali ini Iran mendapat dukungan dari Tiongkok dan Rusia. Iran's got the backing of China and Russia. There are reports that China has provided an advance. Ada laporan bahwa Tiongkok telah menyediakan radar 3D canggih yang memungkinkan mereka menentukan lokasi spesifik, ketinggian, dan arah pergerakan. Jika mereka dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi ancaman yang datang, mereka memiliki sistem pertahanan udara yang dipasok oleh Rusia dan Tiongkok. Dan saat ini, kapal perang Tiongkok dan Rusia sedang menuju ke Laut Arab, di mana mereka dijadwalkan sekitar pertengahan Februari atau awal Maret, untuk melakukan latihan angkatan laut bersama. Ini akan menjadi pelaksanaan ke-8 dari latihan tersebut. Mereka memulainya pada tahun 2019. Jadi situasi taktisnya sekarang jauh berbeda dibandingkan dengan yang dihadapi Iran dalam serangan mendadak pada 13 Juni 2025. The surprise attack of June 13th, 2025. It's very strange to me that the solution. Sangat aneh bagi saya bahwa setiap kali solusinya selalu berakhir dengan perang. Ini bukan hanya tentang Iran. Hal yang sama terjadi apakah itu Rusia atau pihak lawan lainnya. Biasanya, ketika ada konflik dengan kekuatan besar, orang mencari bidang di mana kepentingan strategis dan keamanan utama dapat diselaraskan. Jadi, di mana Amerika Serikat bisa menghormati Iran, dan apa yang harus dihormati Iran dari Amerika Serikat atau Israel. Dan jika ada bidang yang tidak bisa diselaraskan, maka dicari cara untuk mengelola persaingan itu. Jika semua itu tidak mungkin, maka tentu saja perang menjadi salah satu pilihan. Itulah sebabnya saya sering senang berbicara dengan orang-orang dari komunitas intelijen. Setidaknya mereka memiliki kedewasaan untuk duduk bersama pihak lain, memahami politik mereka, tradisi mereka, budaya mereka, semuanya. Justru karena Anda tidak membenci lawan Anda. Exactly because you don't hate opponents. You have to be able to chart out the possibility of. Kita harus bisa memetakan sejauh mana diplomasi dapat berjalan sebelum akhirnya kita berada di jalur menuju perang. Masalahnya, menurut saya, adalah para idiot yang meneteskan air liur, para politisi kita, para jurnalis kita. Ini semua tentang kebencian dan penghinaan terhadap pihak lain. Begitu membutakan. Seperti yang kamu katakan tentang Iran, ada anggapan bahwa mereka hanyalah orang jahat yang selalu ingin menyerang kita, dan siapapun yang tidak setuju dengan pandangan itu dianggap naif atau berada di kantong para ayatollah. Pola pikir ekstrem dan radikal semacam ini benar-benar merusak. Saya tidak tahu dari mana asalnya di dunia barat, apakah ini hanya sisa dari hegemoni, bahwa semua lawan harus dijelekkan. Saya tidak pernah memahaminya. Ini sangat aneh. Dulu kita tidak seperti ini. Dulu kita bisa duduk bersama dan menghargai pihak lain. Bukan membenci lawan, tapi maaf. No, I was just going to say it's combination of two Tidak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ini adalah gabungan dari dua hal. Lobi Zionis sejak awal tahun 70-an telah sangat, kamu tahu, selama 50 tahun melakukan propaganda untuk meyakinkan Amerika Serikat bahwa Iran khususnya adalah ancaman Islam terbesar. Yang saya anggap menarik, dan saya melihatnya sendiri, adalah bahwa tepat setelah peristiwa Semeni Celeste, saya bekerja dengan Komando Operasi Khusus Militer AS, JSOC, SOCOM.
Tingkat ketidaktahuan tentang Islam Sunni dan Islam Syiah sungguh luar biasa. Bagi mereka, satu Muslim sama saja dengan Muslim lainnya. Dan ketika kamu mencoba menjelaskan hal itu, terutama dalam kasus Iran, Iran telah berulang kali diserang oleh para ekstremis Muslim yang beraliran Sunni. That that are Sunni, they're based in the Wahhabi sect. Mereka berasal dari sekte Wahhabi di Pakistan. Mereka dikenal sebagai Deobandi. Tapi seperti yang kamu tahu, selama bertahun-tahun, Iran justru berperang melawan para ekstremis Islam yang sama yang kita di Amerika Serikat klaim menyerang kita pada 1911. Jadi sejak awal, seharusnya itu membuat kita menjadi sekutu alami Iran. Namun kemudian muncul arus bawah yang gelap dan dalam, di mana CIA telah mendanai dan mendukung banyak kelompok Sunni radikal ini selama perang di Afghanistan melawan Soviet, membangun hubungan dan kontak, lalu terus memanfaatkannya. Hingga pada akhirnya kita mengerahkan mereka dalam perang Chechnya kedua melawan Rusia. Dan kita baru-baru ini melihat hal itu dengan Al-Jolani. And we saw it recently with Al-Jolani. I mean, bona fide come out of Al-Qaeda. Maksud saya kamu tahu benar-benar berasal dari Al-Qaeda, bagian dari ISIS, lalu dari ISIS ke Al-Nusra, dan kemudian dari Al-Nusra dia membentuk organisasinya sendiri. Dan dia mendapat pelukan di Gedung Putih, di kantor Oval, demi Tuhan. Jadi kamu tahu, kita menciptakan narasi sederhana ini, Muslim jahat, AS baik. Lalu kita masukkan Iran ke dalam kategori jahat, tanpa benar-benar memahami bagaimana mereka telah berjuang melawan ekstremisme Islam yang justru kita klaim menentang. Namun, melalui organisasi lamaku, kita justru mendanai dan mendukung para ekstremis itu sendiri. Maksud situlah kamu mundur sejenak dan menyadari bahwa dunia ini tidak seperti yang selama ini kita diberitahu. Ya, memang ada banyak hal yang bisa dilakukan setelah serangan 11 September. Orang sering lupa bahwa pemimpin asing pertama yang menelepon Bush adalah Presiden Putin. Dan seperti yang kamu tahu, dia pada dasarnya mengatakan, kita bisa bekerja sama dengan kalian. Mari kita bangun kemitraan dalam hal ini. Dan itu adalah gagasan yang tulus, bahwa selama hubungan antara AS dan Rusia berfokus pada pembagian ulang Eropa melalui perluasan NATO, semuanya akan selalu bersifat zero-sum. Tapi mereka berpikir, kami juga punya masalah dengan kaum fundamentalis ini, jadi mungkin ini bisa menjadi kesempatan untuk mengatasi warisan Perang Dingin dan menjadi mitra sejati. Kesempatan itu tidak diambil. Dan seperti yang kamu katakan, hal yang sama terjadi dengan Iran. Mereka sebenarnya berperang melawan orang-orang yang sama. Iran juga mendekati Amerika Serikat. Tidak ada yang berubah. Sebaliknya, kita maju cepat 25 tahun. Dan dunia politik barat, bukan hanya Amerika Serikat, telah bersekutu dengan Al-Qaeda di Suriah. Maksud saya, ini seperti sesuatu yang sulit dipercaya. Apa yang sebenarnya kita lakukan di sini? Jalan-jalan yang tidak diambil sungguh luar biasa. Namun di jalur menuju perang melawan Iran ini, tampaknya kesanalah kita sedang menuju. Senjata apa yang telah dikumpulkan oleh AS? Apakah Anda memiliki gambaran yang jelas? Karena tampaknya ini tidak akan menjadi perang 10 hari lagi. Mereka membutuhkan jumlah yang luar biasa besar, bukan hanya pertahanan udara, tetapi juga kemampuan ofensif jika mereka akan menghadapi musuh besar seperti Iran. Bill, saya diberitahu bahwa kita telah mengerahkan sejumlah besar pesawat tempur pembom F-35 ke wilayah tersebut. Sekarang ada F-35C yang beroperasi dari kapal induk, tetapi selain itu ada juga F-35 lain yang berbasis di darat, tidak beroperasi dari kapal induk. Pesawat-pesawat itu digunakan yang disebut CESEAD, Suppression of Enemy Ehanan Udara Musuh. Kamu tahu kalau kita membicarakan hal-hal militer, kita harus menggunakan akronim, karena itulah yang selalu mereka gunakan. Tapi misi CED memang seperti itu. Saya menerima pesan dari salah satu pembaca saya di Yerevan, Armenia, yang mengatakan bahwa ada kehadiran besar AS di sana. Peningkatan besar jumlah C-17 Chewet lainnya. C-17s and other aircraft there. Didn't mention if any personnel had disembarked. So mereka tidak menyebutkan apakah ada personel yang telah turun.
Jadi Amerika Serikat sedang memindahkan pasukan ke wilayah tersebut, tetapi mereka melakukannya dengan asumsi bahwa Iran tidak akan mampu mendeteksi, apalagi menghentikan pesawat-pesawat ini. F-35 dikenal sebagai pesawat siluman. Masalahnya, Tiongkok dilaporkan telah menempatkan radar yang dirancang khusus untuk mendeteksi pesawat siluman. Jadi, ini berarti memasuki wilayah yang sangat-sangat berbahaya. We verlaten avond to Bryn Mawr year, Bergel of Oiling. Laven die tuntabes heristes, Ketsatzegio bemembet hier betamit as. They could have bombed all of the U.S. bases. There are at least 10 to 12 different bases scattered from. Ada setidaknya 10 hingga 12 pangkalan berbeda yang tersebar dari Qatar hingga Arab Saudi, Kuwait, ke Irak dan Suriah. Namun mereka tidak menyentuhnya sampai akhir ketika Trump mendapatkan bom dan kutip menghancurkan Fordo. Lalu Iran menyerang stasiun radar di pangkalan Angkatan Udara Al-Udeid di Qatar. Setelah itu semuanya berakhir. Kali ini tidak akan seperti itu. Kaum Syiah di seluruh kawasan, terutama di Irak, sudah bangkit dan menyatakan bahwa mereka melakukan serangan penuh terhadap kepentingan dan personel AS. Jadi situasi ini bisa dengan cepat, sangat cepat, lepas kendali. This could rapidly get out of control. And the ability, I believe, Saya percaya Iran memiliki kemampuan untuk menimbulkan kerusakan yang menghancurkan terhadap Israel. Mereka akan menjauh dari Yerusalem, tetapi mereka akan menghancurkan Haifa dan Tel Aviv, lebih parah dari apapun yang pernah dialami Israel. Ketergantungan pada Ta'ad, Patriot, atau Iron Dome tidak akan berhasil. Iran memiliki terlalu banyak rudal. Mereka dapat membanjiri dan menguras sistem pertahanan udara. The kasu KMAG gid, Youthrop Ofum like Tetpon Hypersonic, dan maneuver, isbat sistem-sistem tersebut mustahil untuk menembak strategi. which makes it impossible for them to be shot down by those three systems. Yeah, I don't like it when Saya tidak suka ketika ada terlalu banyak ketidakpastian yang dipertaruhkan di sini. Tapi maksud saya begini, Amerika Serikat tidak tahu persis apa yang dimiliki Iran. Yang mereka tahu hanyalah bahwa pihak Israel memperingatkan mereka bahwa Iran telah mampu mengisi kembali sebagian besar hal yang mereka tembakkan atau hilangkan selama perang terakhir. Namun jika kita tambahkan hal ini, saya pikir Rusia, seperti yang saya katakan, dan Tiongkok tahu bahwa perang ini tidak akan berlangsung singkat seperti yang sebelumnya. Ini akan jauh lebih brutal dan berkepanjangan. Jadi saya pikir mereka juga akan mencari cara untuk membantu. Bahkan, jika hanya dengan memberikan intelijen atau beberapa radar yang dapat mendeteksi lebih baik daripada milik Israel. better than the Israelis. I mean, in any way they can help with weapons. Maksud saya, dengan cara apapun mereka bisa membantu dengan senjata, tentu saja tanpa terlibat langsung dalam perang tembak-menembak dengan Amerika Serikat. Tapi dengan semua ketidakpastian ini, tetap saja aneh bahwa AS bersedia melanjutkan hal ini. Maksud saya, ada latihan perang di masa lalu yang hasilnya tidak terlalu baik. Jadi keputusan untuk tetap melanjutkannya, ini satu-satunya sumber optimisme saya. Karena tampaknya terlalu gila untuk benar-benar. Berbeda semen Brock Manning. In an important. But what is? Yeah. Well, no, I was just going to say that. So. Baik tidak, saya hanya akan mengatakan itu. Jadi berbeda dengan apa yang terjadi pada 13 Juni 2025, perang 12 hari, dan kemudian upaya terbaru untuk memicu revolusi berwarna yang dimulai pada 28 Desember dan berlangsung hingga sekitar 10 Januari, ada terutama aset intelijen Mossad yang berada di lapangan di Iran. Mereka memainkan peran penting, terutama selama perang 12 hari, membantu menghancurkan beberapa sistem pertahanan udara, serta mengarahkan senjata dengan laser ke sasaran tersebut. Sejauh yang saya tahu, Israel tidak menerbangkan pesawat di atau di atas wilayah Iran selama perang 12 hari. Mereka masih menggunakan serangan jarak jauh. Nah, jaringan intelijen itu sekarang menurut saya, it's a matter to very dull tools taken very verbislist in grain that win is corridor create think reduce terminal Starlink. And then what they've done this time tracking with the Starlink terminals. So you start right there that they've got less intelligence capability. Jadi kita mulai dari situ. Mereka memiliki kemampuan intelijen yang lebih sedikit di lapangan. Faktanya,
Mereka sekarang lebih buta daripada sebelumnya. Tapi kita juga punya catatan Amerika Serikat dengan gugus tugas kapal induknya. Sebuah gugus serang kapal induk di Laut Merah pada Maret lalu. Dan sekarang operasi Rough Rider. Dalam operasi itu, Angkatan Laut diberi tugas khusus untuk menegakkan kebebasan navigasi di Laut Merah. Artinya, sebuah PAL bisa berlayar kemanapun tanpa diganggu, ditenggelamkan atau diserang, serta untuk menguras dan melemahkan kemampuan ofensif Houthi, juga hubungan dan dukungan mereka dari Iran. Itulah 3 misinya. Dan untuk melakukannya, pada satu titik satu kapal induk tiba, lalu disusul kapal induk kedua. At one point, there was one aircraft carrier arrived and then a second one. So you had 2 aircraft carriers and each of them. Jadi sebelumnya ada 2 kapal induk dan masing-masing memiliki 4 atau 5 kapal perusak serta 1 kapal penjelajah. Tujuan kapal-kapal itu adalah untuk membentuk lapisan pertahanan. Mereka dilengkapi dengan rudal pertahanan udara, biasanya sekitar 100 per kapal, yang digunakan untuk menembak jatuh rudal Houthi yang datang. Sekarang jika kita melihat apa yang kita miliki di lepas pantai Iran saat ini, kita hanya miliki 1 kapal induk. Jadi, kita ini sama ang kestruktur sa kuartu doltong diegeng telet mer. Dan is 5 atau 5 kapal yang mampu melakukan pertahanan udara, sekuang diga. Yang embrace tu asinya semakin lemah, masing-masing grace dari 3 kapal perusak itu. Ajudan is out milik berbers i paunfi. Kegin tempus undeleg steps rek pormanas gu de cell system plejindor fortiker, yang bisa dibiut sa bowling mang darmani things uvdal. Is gory hair from the full stacks into sedikit rap. Tubes put together, they're in the deck of the ship, the missile goes in and missile fires out. Well, Rudal itu masuk, dan rudal itu ditembakkan keluar. Nah, alih-alih memiliki 100 unit penuh, mereka ditepusel setengahnya, mungkin 50, ya tahu. Dan versinya adalah jelajah Tomahawk. Sekarang mereka bisa menembakkan rudal jelajah Tomahawk menggunakan GPS. Namun, pemahaman saya adalah kapal-kapal itu tetap berada sekitar 1.000 mil dari pantai Iran. Karena Iran memiliki drone dan rudal anti-kapal yang dapat menempuh jarak lebih dari 1.000 mil. Dan berapa jangkauan Tomahawk? 1.000 mil. Jadi jika mereka menembakkannya, rudal itu nyaris hanya akan mencapai pantai. Tidak seperti bisa menyerang kemanapun di dalam wilayah Iran. Jadi ketika Anda melihatnya dari sudut pandang militer, Anda harus mengatakan bahwa berdasarkan situasi di Laut Merah, Ameris Tour militer at U4 Thorthith at Houthi had every military advantage over the Houthis. Houthis didn't have an air force. Houthi tidak memiliki angkatan udara. Mereka hanya memiliki persediaan rudal yang terbatas. Mereka sama sekali tidak memiliki sistem pertahanan udara. Namun kita gagal, benar-benar gagal, menghentikan mereka dari mengganggu kapal-kapal yang ingin mereka serang. Dan sekarang kita akan berhadapan dengan Iran, yang memiliki angkatan udara modern. Mereka memiliki sistem pertahanan udara modern yang didukung oleh Rusia dan Tiongkok. Mereka memiliki berbagai merustak balistik dan jar yang luar biasa, tersembunyi di gua ke titik bawah tanah yang sangat terlindungi. Kamu tidak bisa menghancurkan itu hanya dengan rudal jelajah Tomahawk misalnya. Jadi kita akan terlibat dalam pertempuran itu. Dan seperti yang saya katakan, saya juga heran. Apa sebenarnya mereka pikirkan? What are the thoughts on the Apa pandangan dari pihak Israel? Saya tidak yakin apakah Anda mengikuti media Israel, tetapi terutama sekarang ketika Netanyahu dijadwalkan untuk mengunjungi Trump minggu ini. Israel mengalami banyak kehancuran terakhir kali. Saya mendengar beberapa orang mengatakan bahwa mereka berencana untuk tidak ikut campur kali ini dan hanya akan bergabung jika Iran sudah terdesak. Dan bahwa itu, saya kira, akan menjadi petualangan militer berbiaya rendah dengan harapan bisa menanganinya sendiri. Lagi pula, tidak ada yang tahu pasti. Tapi kesan apa yang Anda dapatkan dari Israel? Apakah ada ketakutan bahwa hal ini harus dilakukan sekarang sebelum Iran menjadi terlalu kuat? Atau ada kekhawatiran bahwa Israel sendiri belum siap untuk perang ini? Saya sering merasa, untuk memberi kredit kepada orang Israel, bahwa media mereka setidaknya lebih jujur tentang niat mereka dibandingkan media kita. Tapi saya ingin tahu, dan melihat how it is springing. But I was wondering how you see the Israeli view on this. Well, the Israeli
Media Israel mengatakan bahwa ini adalah kunjungan mendesak oleh Netanyahu. Saya tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ini mungkin kunjungan untuk mengordinasikan operasi militer. Karena terakhir kali Netanyahu berada di DC adalah pada 29 Desember, sekitar 41 hari yang lalu ketika Bibi bertemu dengan Trump. Mereka sedang berkoordinasi terkait revolusi berwarna yang diluncurkan pada tanggal 28. Pemahaman saya saat itu adalah bahwa rencana tersebut memperkirakan Amerika Serikat akan melakukan serangan ketika protes mencapai puncaknya sebagai upaya untuk semakin mengacaukan dan menyebabkan runtuhnya rezim. Nah, rencana itu tidak berhasil. Apapun yang dijanjikan CIA dan Mossad tidak terwujud. So here's Bibi now for the second bite at the apple. Jadi inilah Bibi sekarang, mencoba lagi untuk mendapatkan kesempatan kedua. Trump berada di bawah tekanan besar dari lobi Zionis, baik dari Israel maupun di Amerika Serikat. Maksud saya orang-orang seperti istri Sheldon Adelson, Miriam Adelson, para donatur itu. Saya menulis sebuah artikel di Sonar21.com tadi malam yang mengomentari tulisan terbaru dari Stephen Bryan. Saya kenal Stephen. Saya pikir dia orang yang sangat baik. Dia dulu menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan di bawah pemerintahan Ronald Reagan dari tahun 1991 hingga 1998. Jadi, ya ampun, sudah lebih dari 40 tahun yang lalu. Tapi dia menulis sebuah artikel yang benar-benar mengkritik keras pembicaraan yang berlangsung di Oman, kritik tajam terhadap Steve Witkoff, dan menyerukan tindakan, mengatakan bahwa Trump harus melakukan sesuatu. Calling for action, so that Trump's got to do something. So there is no. Jadi tidak ada dukungan. Maksud saya begini, ketika saya melihat seseorang seperti Stephen Bryan mengambil posisi itu, dia bukan Ben Gvir atau Smotrich. Kamu tahu, orang-orang itu gila, mereka fanatik. Stephen bukan fanatik. Maksud saya dia seorang Zionis, tapi biasanya dia berpikir dan menganalisis secara rasional. Kali ini dia sangat emosional. Dan jika dia merasakan hal seperti itu, saya jamin pandangan yang sama tidak hanya ada di dalam komunitas Yahudi, tetapi juga di dalam komunis di kalangan Kristen. Dengan tekanan seperti itu terhadap Trump, kemungkinan besar akan menyerah. Yang berbahaya adalah kita terus meyakinkan diri sendiri betapa hebatnya kita secara militer. We keep telling ourselves how great we are militarily. We're like the evil queen in Kau tahu, kita seperti ratu jahat dalam cermin di dinding. Siapa yang paling cantik di antara semuanya? Dan cerminnya berkata, oh kamu yang terbaik, tak ada yang lebih baik darimu. Namun kita tak bisa mundur sejenak dan melihat secara objektif, baiklah. Bagaimana hasil kita di Afghanistan setelah 21 tahun? Bagaimana kinerja kita di Laut Merah melawan Houthi setelah lebih dari setahun operasi penjaga kemakmuran? Lalu dilanjutkan dengan Rough Rider. It's gagal. Isn't tampil minsadarialistu, di mana militer as sebagai nayu secara institusional, dirancang untuk perdagangan memiliki milik mantep goil. Sekarang semuanya itu berubah. It's now changed. We're witnessing something as fundamentally different. Kita sedang menyaksikan sesuatu yang secara mendasar berbeda, seperti halnya perubahan yang terjadi antara Perang Spanyol Amerika dan Perang Dunia People. Dalam Perang Spanyol Amerika, ada Teddy Roosevelt yang menunggang kuda menaiki bukit, kavaleri berkuda masih penting saat itu. Namun dalam 20 tahun berikutnya, dengan munculnya tank dan terutama senapan mesin, kuda tidak lagi relevan. Maksud saya, mereka menjadi beban lebih dari sekadar aset. Sekarang lihat apa yang kita lakukan dengan kapal induk. Kita menghabiskan bertahun-tahun untuk membangunnya, $15 miliar atau lebih, dan tiba-tiba kapal itu bisa dihancurkan oleh rudal hipersonik seharga $500.000. China memilikinya, Rusia memilikinya, dan Iran kabarnya juga memilikinya. China has them, Russia has them, Iran reportedly has them. So all of a sudden you can't use that aircraft. Jadi, tiba-tiba saja pesawat itu tidak bisa digunakan. Lalu tepat sebelum saya datang ke acara Anda, saya membaca sebuah artikel yang dikirimkan oleh salah satu teman saya di Angkatan Udara. Amerika Serikat, bayangkan ini, Angkatan Laut AS kini telah membuat sebuah jet tempur sekaligus jet pelatih yang tidak akan diizinkan mendarat di kapal induk. Oke.
Jadi mereka sedang mengembangkan teknologi jet baru, tetapi tidak akan berbasis kapal induk. Lalu Anda akan bertanya, mengapa kita masih memiliki kapal induk? Terutama sekarang, seperti yang kita lihat dalam kasus dengan Iran, kita harus menjaga kapal-kapal itu tetap jauh di lepas pantai, sehingga senjata yang mereka miliki, yang biasanya bisa digunakan jika kapal induk berada, katakanlah 100 mil dari pantai, sekarang pada dasarnya tidak berguna karena jaraknya terlalu jauh. Jadi dengan munculnya drone dari sudut pandang teknologi saja, ketika menyadari bahwa kapal perusak yang seharusnya menyediakan perlindungan pertahanan udara itu membawa 100 rudal di dalamnya. Biasanya, jika mereka menghadapi serangan yang datang, mereka akan menembakkan 2 rudal, kadang lebih. Tapi anggaplah setidaknya 2 untuk menghancurkan 1 target. Itu berarti 50 target. Anda hanya punya 50 tembakan. Jadi bayangkan Anda membanjiri kapal induk atau kapal perusak itu dengan 300 drone. Hal itu bisa dilakukan. Anda tidak bisa menembak jatuh semuanya, dan kemudian drone-drone itu bisa menyerang dan menimbulkan kerusakan. Dan begitu kapal perusak itu kehabisan rudal, setelah menembakkan semuanya, ia harus berlayar ke pelabuhan lain untuk diisi ulang dengan bantuan derek. Ini bukan sekadar soal mengambil mereka dari kapal lain dan memasukkan mereka ke dalam tabung. Jadi, kita telah menciptakan sistem yang disfungsional, sangat teknis, dan sangat canggih, namun tidak dapat digunakan dalam lingkungan tempur. Dan itulah yang sedang dipikirkan oleh orang-orang ini. Lihat saja, dengan semua keunggulan yang kita miliki di atas kertas, mari kita pergi ke Afghanistan. Kita punya tank, artileri, pesawat sayap tetap, helikopter sayap putar, mortir, citra udara, dan kita berperang melawan sekelompok orang yang membawa senapan. Pada dasarnya mereka punya beberapa mortir, senapan mesin berat, tapi perlengkapan mereka jauh di bawah kita. Dan kita tidak bisa mengalahkan Meduap 1 tahun. Kita harus mundur, karena kita tidak bisa memenang pemberontakan itu. Jadi, seperti yang saya katakan, memiliki militer termahal di dunia adalah satu hal. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah militer itu benar-benar bisa mengalahkan musuh, atau seseorang yang telah kamu labeli sebagai musuh, dan kemudian mengendalikan situasinya? Dan ini bukan hanya tentang Amerika Serikat. Maksud saya, hal serupa juga terjadi pada Israel. Pikirkan saja, Israel memiliki pasukan sebanyak 300.000 orang. Mereka mengepung sebuah wilayah yang lebarnya 5 mil dan panjangnya 25 mil. Mereka berperang melawan kekuatan yang, sekali lagi, hanya dipersenjatai dengan pistol dan senapan. Mereka tidak memiliki tank, artileri, atau peralatan berat. Dan dengan semua keunggulan yang dimiliki Israel, karena mereka benar-benar mengepung wilayah itu, bukan berarti pihak lawan memiliki cara mudah untuk mendapatkan pasokan ulang. Namun, Israel tidak mampu, dan hingga kini masih belum mampu, mengalahkan Hamas dan benar-benar menguasai wilayah tersebut, yang berarti bisa berjalan di jalanan tanpa khawatir disergap. Jadi disinilah kita harus melepaskan diri dari mentalitas Hollywood tentang kehebatan militer, dan menyadari bahwa kekuatan militer selalu memiliki batas. Seperti yang dibicarakan Clausewitz, kekuatan militer hanyalah satu bagian dari politik. Kita harus berurusan dengan politik yang sebenarnya. Dan di setelah forteksi Amerika Serikat gagal. Ketinor dabi perlida politik setunggal. Sebaiknya harus bedakan dari diskusi fantasi-fantasi ini. Instead, we indulge these fantasies. Yeah. Well, just as a Ya, last question, baik, sebagai pertanyaan terakhir, bagaimana Anda melihat negara-negara lain di kawasan bereaksi? Karena seperti yang dikatakan Iran, ini kemungkinan akan menjadi perang regional. Mereka akan menyerang setidaknya pangkalan-pangkalan AS di kawasan. Tetapi mereka juga akan menganggap negara-negara yang ikut terlibat dalam hal ini sebagai pihak yang harus bertanggung jawab, bukan? Itu termasuk peluncuran atau pengisian bahan bakar dari wilayah mereka. Steng Thawan said the earth, K. Grin Memhensakor, with its stitched of mouth the health. Just to make sure that they wouldn't be struck
again, you don't know if they're actually going to follow through on this. Sekali lagi, kamu tidak tahu apakah mereka benar-benar akan menindaklanjuti hal ini. Tapi, bagaimana menurutmu dengan wilayah lainnya? Mungkin ikut bergabung di akhir? Kamu menyebut Yerevan, dan kamu juga bisa menambahkan Baku ke dalam daftar itu. Sejauh mana menurutmu AS bisa turun dari utara? Karena, kamu tahu, Teheran terletak jauh di sana, di dekat Laut Kaspia. Aku tidak akan terkejut jika ada upaya untuk menggunakannya, setidaknya Azerbaijan sebagai landasan peluncuran. Sekarang status quo Trump membantu kumulakit. Trump has brought peace to that region. Yeah, no, in fact, I think that's how this war Ya, will tidak. spread. Sebenarnya, saya pikir begitulah perang ini akan menyebar. Saya sepenuhnya memperkirakan bahwa Armenia dan Azerbaijan akan digunakan sebagai landasan peluncuran untuk serangan terhadap Iran. Iran telah mengadakan pembicaraan dengan pihak Azeri, tetapi ini bukan pertama kalinya sebuah pemerintahan mengkhianati pemerintahan lain. Saya pikir Iran juga memiliki rencana darurat untuk menghancurkan target-target militer. Mereka bukan negara besar, jadi itu salah satu keuntungan yang dimiliki Iran. Keuntungan lainnya adalah Rusia juga memberikan dukungan intelijen kepada Iran terkait Armenia dan Azerbaijan, karena Putin dan pemerintahnya tidak terlalu senang dengan kedua negara tersebut. Mereka menyadari bahwa Amerika Serikat telah memulai rencana subversi untuk memblokkan negara-negara itu agar dapat digunakan sebagai landasan untuk menyerang Rusia. Turn those countries so that they can be used as springboards to attack Russia. So, you're right that I think Saudi Arabia, Qatar. Jadi kamu benar bahwa saya pikir Arab Saudi dan Qatar akan memilih untuk tidak terlibat jika mereka bisa. Irak pada dasarnya sudah menyatakan dirinya sepenuhnya sejalan dengan dan mendukung Iran, yang kamu tahu merupakan pencapaian luar biasa. Karena jika kita mundur 40 tahun ke belakang, Iran dan Irak adalah musuh yang saling membunuh. Dan lagi mereka melakukannya atas dorongan Amerika Serikat. Kebanyakan orang saat ini tidak ingat bahwa setidaknya selama News Persing Torsion pertama, dari semin setelah mampu hingga semin napam lebam, tizen warpelt bukinan terpon tu bantu mimbata prits dan geta adalah Israel. Israel. Acquire weapons was Israel. So, it was only after Saddam. Jadi baru setelah Saddam, kamu tahu, kehilangan kendali dan tidak lagi dianggap sebagai ancaman, Israel mengalihkan perhatiannya dan berkata, oh sekarang kita harus khawatir tentang Iran sebagai potensi ancaman nuklir. Jadi kamu tahu, kita selalu suka menggambarkan hal-hal ini secara sederhana, hitam dan putih. Kita tahu siapa yang baik, kita tahu siapa yang jahat, tidak. Situasinya jauh lebih kompleks dan bernuansa. Dan sayangnya, Barat sama sekali tidak paham tentang hal itu. Benar-benar tidak paham. Kita mengikuti versi kartun, para ayatollah jahat membunuh anak-anak tak berdosa, sementara Amerika yang indah berkeliling menanam pohon dan membuka toko bunga, jauh sekali dari kenyataan. Couldn't be further from the truth. Well, just as a final thought, Baik, sebagai pemikiran terakhir, sesuatu yang juga saya sebutkan dalam debat yang Anda rujuk sebelumnya, ketika Tiongkok masuk dan mulai berupaya memperbaiki hubungan antara Arab Saudi, negara-negara Teluk lainnya, dan Iran, yang Anda dengar dari mantan kepala Mossad pada dasarnya adalah, dengarkan, jika seluruh koalisi anti-Iran akan runtuh, kita juga harus mempertimbangkan kemungkinan untuk berdamai dengan Iran. Kita tidak berbagi perbatasan langsung. Kita sebenarnya tidak memiliki begitu banyak kepentingan yang memerlukan sebuah koalisi. Mungkin sudah saatnya mulai membicarakan bagaimana kita bisa bernegosiasi. Kepentingan inti mereka, apa yang harus kita hormati, dan kepentingan inti kita, apa yang harus mereka hormati. Setidaknya mulai berbicara. Maksud saya heran bahwa sama sekali tidak ada upaya untuk setidaknya menjajaki peluang tersebut. Saya tidak melihat alasan mengapa Iran harus menjadi kamu tahu musuh yang begitu keras kepala. Saya pikir, seperti yang kamu katakan, bahwa hal itu sudah mengalir dalam darah mereka, bahwa mereka ingin menghancurkan Amerika. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Kalau dipikir-pikir, selama bertahun-tahun, ada upaya yang menunjukkan bahwa rakyat Iran pernah memandang kemungkinan
atau setidaknya berharap bahwa mereka bisa memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat. Dan sekali lagi, tidak ada negara di dunia yang berpikiran waras ingin memiliki hubungan yang konfrontatif dengan AS, yang memiliki tentara terbesar. Jadi sungguh tidak masuk akal melihat sejauh apa hal ini telah berkembang. It's absurd to see how far this has gone. The final thoughts before we wrap up. Ya, ada pemikiran terakhir sebelum kita akhiri. Kamu tahu, Iran dan Israel dulu pernah memiliki hubungan yang baik, dan mereka bisa memiliki hubungan yang baik lagi. Itu bahkan terjadi di masa Ayatollah Khomeini. Jadi hal itu sepenuhnya mungkin. Namun, sebagian dari masalahnya adalah Iran telah mendukung populasi Syiah di Lebanon, Suriah, dan bahkan di dalam Israel. Dan karena alasan itu, Israel ingin menghancurkan Iran. Dan sampai elemen Zionis itu dikendalikan. Sampai mereka tidak lagi percaya bahwa mereka memiliki hak ilahi atas tanah tertentu itu. Dan untuk menyingkirkan orang-orang yang sudah tinggal di sana, sulit untuk melihat bagaimana hal itu bisa berubah. To kill the people who are already there. I mean, it's a racist. Maksud saya, itu kamu tahu adalah mentalitas rasis, tapi kamu tidak bisa mengabaikannya. Itu nyata karena orang bertindak berdasarkan keyakinan tersebut. Dan ketika kamu merasa berhak, kamu bisa melakukan apapun terhadap orang Palestina dan Syiah. Kamu tahu, itu tidak akan mudah diselesaikan. Tapi hal yang harus kita ingat tentang Iran adalah bahwa sejak Ayatollah Khomeini mengambil alih pada tahun 1979, Iran tidak pernah mengirim petualang militer untuk menyerang negara lain. Mereka memang memberikan dukungan militer kepada Bashar al-Assad melawan pemberontakan Islam yang sebenarnya didukung oleh AS. Maksud saya, kita justru mendukung orang-orang yang menyerang kita pada 1911. Itu tidak masuk akal. It doesn't make sense. Well, Larry, thank you as always. Baik Larry, terima kasih seperti biasa sudah meluangkan waktu. Saya kau harus bibok. How tim terus strength to merasa sono tuali satu deskripsi. Untuk menalin threads mu tugur al berbaca artikel ini. Setidaknya, enagukan. Jadi terima kasih sekali lagi. That's what I do. So thank you again. Well, thank you for what you do because you're. Baik, terima kasih atas apa yang Anda lakukan, karena program Anda benar-benar menyediakan beragam informasi. Jika orang mau meluangkan waktu untuk menonton, mereka akan menjadi lebih tahu, jauh lebih baik daripada media arus utama. Saya bisa katakan begitu. Sayangnya, sekarang ini tidak butuh banyak usaha untuk itu. Terima kasih. Baiklah, sampai jumpa. Thanks. All right, bye-bye.